Mas Anies dukung dan aktif sekali dukungannya. Jokowi, Prabowo dukung RK, tapi saya ngira Mas Anies netral nih. Tapi ternyata dukung, bukan cuma dukung, aktif kampanye berkali-kali itu. Dan saya nggak bisa menyalahkan Mas Anies atau menilai Mas Anies, itu haknya Mas Anies kok. Betul. Cuma saya tapi kaget. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah kekalahan itu adalah karena Anies dicidrai, itu udah pasti one thing for sure. Kemudian RK ternyata not acceptable. Jadi MK tidak bisa menggantikan posisi Anies. Bahkan sebaliknya RK itu menjadi pemicu kemarahan, terutama Jackmania misalnya. Dukungan Jokowi juga ternyata negatif. Ya, dukungan Prabowo tidak terlalu menyala. Sementara dukungan Anies sangat aktif sekali. Anies tidak hanya berkomentar tapi juga menggerakkan jaringan strukturnya yang dikenal dengan anak-anak Abah. Ya, beberapa anak Abah di tim Pramono Rano. Jadi Anies bekerja lebih konkret dibandingkan kerja yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Prabowo hanya endorse sekali, ya. Jokowi mungkin mau mengandalkan uang lagi, tetapi warga Jakarta tidak semudah itu. Ferguson. Mungkin pertama last minute, yang kedua mungkin tidak audio video gitu loh. Nah yang ketiga mungkin juga memang masyarakat sudah punya persepsi yang lebih kuat ya. Karena selain yang itu muncul juga tuh, dan ini saya ketemu beberapa dukungan Pak Jokowi justru dianggap membuat dukungan ke Ridho-nya agak berkurang karena pas lagi ada kasus PIK 2 itu tuh gitu loh. Jadi dianggap ini pasangan yang didukung 9 cacing. Wah saya repot juga itu gitu. Cacing dia bilang ya gitu lah. Berarti ngeri. Pak Jokowi ini membuat Ridho nyungsep. Ada persepsi seperti itu. Kalau saya malah melihatnya Pak Jokowi ingin bantu dengan jalurnya dia gitu. Boleh jadi di antara 40% itu ada yang bantuan dari Pak Jokowi gitu. Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal menarik ya untuk dibahas terkait dengan fenomena kemenangan Pramono Rano di DKI ya. Memang perdebatan sejauh mana efek Anies Baswedan. Ya, PKS mengakui ada efek Anies Baswedan tersebut. Tetapi bagi orang dekat Anies seperti Ges Khalifa, justru yang tidak disadari ya oleh PKS adalah yang tidak diantisipasi adalah kemarahan warga Jakarta. Ya. Karena di daerah lain yang didukung oleh Jokowi menang semua. Karena ya mungkin lebih gampang memobilisasinya dan membansosisasinya ya. Tapi di Jakarta relatif jauh lebih sulit karena Anies cukup acceptable di sini. Saya katakan dalam Pilpres kemarin kalau tidak dihitung suara luar negeri, karena luar negeri itu masuk DKI ya. Sekali lagi karena tidak ada yang namanya provinsi luar negeri, karena kemenangan itu kan dihitung juga lebih dari 50% provinsi, maka Anies sesungguhnya unggul dari Prabowo Subianto.
Jadi tidak heran kalau efek Anies cukup gede. Tapi kendati demikian, justru GES mengatakan yang tidak diantisipasi adalah kemarahan warga Jakarta. Ada juga benarnya GES Khalifah ya. Saya misalnya pemilih PKS. Harusnya one thing for sure, kalau tadi yang maju adalah Anies dan Sohibul Iman, saya udah pasti milih Aman ya. Atau Anies Suswono, saya pasti pilih Anies Suswono. Tapi begitu yang maju adalah Ridwan Kamil bersama Suswono dan hasil dari kartel politik, saya sudah mengatakan tidak untuk kartel politik. Berikutnya ketika lawannya adalah Pramono, Anung, Rano Karno, saya tidak ada masalah dengan sosok keduanya, sebagaimana saya tidak ada masalah dengan dua sosok calon Ridwan Kamil. Tapi yang saya permasalahkan adalah satu, hasil dari kartel politik, kedua dari partai yang mengendorse Jokowi selama 9 tahun. Baru 1 tahun terakhir ini saja mencoba untuk beroposisi kembali. Nanti kita akan nilai apakah PDIP genuine opposition atau karena tidak dapat jabatan saja beroposisi. Jadi bukan dengan kesadaran ya, tetapi karena memang tidak diajak di pemerintahan. Begitu sobat RH sekalian ya. Saya baru sempat live lagi ya setelah terakhir live Sabtu malam ya bersama Jenderal Fahrul Razi. Ini hari apa? Hari Rabu ya. Oke sobat era sekalian, coba kita baca pernyataan dari GES Khalifah ya. Engkau Khalifah, GES Khalifah. GES yang tak diantisipasi PKS adalah kemarahan warga Jakarta ya. Jadi apa yang dikatakan Mardani itu dibantah oleh GES. Coba tapi kita baca, tidak ada yang benar dan tidak benar ya di dalam analisis politik ini. Semuanya apakah rasional atau tidak, didasarkan fakta dan data atau tidak. Loyalis Anies Baswedan GES Khalifah menanggapi pengakuan PKS soal keterlambatan mengantisipasi dukungan Anies kepada Pramono, Anung, Rano Karno hingga berujung pada kemenangan 1 putaran. GES mengatakan yang gagal diantisipasi oleh PKS adalah kemarahan warga Jakarta. Yang tidak diantisipasi oleh PKS adalah kemarahan warga Jakarta, pemilih Anies, ketika mereka mengalihkan dukungan dari Anies kepada Ridwan Kamil Suswono. Itu faktor utamanya, kata GES saat dihubungi Senin. Selain itu GES menyebut PKS bergabung dengan Kim Plus juga menjadi gejala lainnya. Bahkan menurutnya keputusan PKS tersebut yang menjadi alasan awal warga Jakarta pemilih Anies kecewa. PKS masuk ke Kim Plus merupakan gejala awal kekecewaan warga Jakarta pemilih Anies, ucapnya. GES menyebut kekecewaan itu tidak hanya terjadi di Jakarta, dia mengatakan PKS juga terdampak di wilayah sekitar Jakarta. Kekecewaan itu tak hanya di Jakarta tapi berdampak ke wilayah yang dekat Jakarta seperti Jawa Barat, Bekasi, Depok dan sebagainya. Suara kekecewaan itu mengalami efek tular, ujar dia. Sebelumnya diberitakan KPU telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di mana pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapatkan 2.183.239 suara atau 50,07%. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan menang dan kalah hal lumrah dalam pesta demokrasi. Ya, tetapi yang tidak lumrah itu adalah PKS sebagai partai dakwah tiba-tiba gabung dengan kolam yang kotor gitu ya masalahnya. PKS tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang mengusung pasangan calon Ridwan Kamil Suswono Ridho dalam Pilgub Jakarta 2024. Dalam rapat pleno KPU Jakarta, pasangan Ridho memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40%. Tim pemenangan Ridho akan buat keputusan apakah akan menerima atau menggugat ke MK, tetapi yang jelas kelihatannya gugatan akan dimajukan ya. Sebagaimana saya juga menggugat mewakili kepentingan calon dari Provinsi Kalimantan Timur ya, kelihatannya juga akan menyampaikan gugatan hari ini. Kemudian bukan kelihatannya, insya Allah ya.
Kami di PKS bahagia karena kami merasakan semua kader bekerja keras mewujudkan kemenangan Ridho. Angka hampir 40%, jauh di atas suara PKS di angka 18% suara PKS di Jakarta. Iyalah, calonnya cuma 3 bro. Ya. Jadi kerja kader sangat terasa di lapangan. Perolehan peringkat 2 tentu akan dievaluasi bersama Tutur Mardani. Ini kan hal yang Mardani juga membantah anggapan PKS berjuang sendirian dalam memenangkan pasangan Ridho di Jakarta. Faktanya memang demikian. Dia menyebut semua partai dalam Kimplas telah berupaya. Ini berpolitik juga nih Mardani ini ya. Namun ia mengakui dukungan Anies Baswedan kepada Pramono Rano jelang pencoblosan telat diantisipasi. Semua berjuang dan kita kerjasama, tapi memang dukungan aktif Mas Anies di ujung agak lambat diantisipasi, ucap Mardani ya. Gimana cara antisipasinya? Dengan menangkap Anies. Memperkarakan dia di KPK lagi. Oke sobat era sekalian. Tetapi ada faktor lain untuk konteks Jakarta. Dukungan terbuka Jokowi bikin suara RK Suswono anjlok. Itu juga karena masyarakat Jakarta udah bosen dengan satu keluarga ini ya. Republik Merdeka, muncul dugaan dukungan terbuka yang diberikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo malah menyebabkan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono alias Ridho tergerus. Dukungan Pak Jokowi justru dianggap membuat ke Ridho agak berkurang. Karena pas kasus PSN PIK 2 mencuat, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera melalui Torpedo Podcast yang dikutip Selasa. Jadi dianggap Ridho pasangan didukung 9 cacing. Wah repot juga itu sambungnya. Tadi kita dengar ya. Mardani juga mengakui muncul persepsi dukungan Jokowi menyebabkan perolehan suara Ridho anjlok. Pak Jokowi ingin bantu tapi pakai jalurnya dia, kata Mardani. Hasil hitung cepat quick count sejumlah lembaga survei ya. Sudah tidak hanya quick count lagi, tetapi Mardani juga tadi mengatakan ya 40% itu bisa jadi ada juga jalur Jokowi. Jadi dia tidak mau juga menyalahkan Jokowi ya. Ada juga jalur Jokowinya, kata Mardani Alisera. Oke, sobat. Mohon maaf. Ini mau live jam berapa? Terima kasih. Sudah live kita. Anies itu nggak mau wakil dia Sohibul Iman. Anies maunya wakilnya dari PDIP. Nggak percaya? Silakan undang Sohibul Iman. Beda lagi. Bro, kita sudah undang Sohibul Iman, ya kan? Kalau seandainya itu pos waktu, Anies tidak punya kemewahan, ya. Tetapi kalau seandainya Anies itu maunya PDIP wajar. Misalnya Anies maunya Rano Karno itu wajar. Why? Karena Anies kan tidak ingin dipersepsikan hanya berjalan di ranah kanan. Bagi dia, kalau dia ngambil Rano Karno, misalnya udah menang telak dia. Even PKS tidak mendukung sekalipun. Sebenarnya kan begitu. Jadi sebenarnya ini soal, tapi kalau seandainya PDIP tidak mau mendukung dia ya dukungan PKS tentu akan diambil juga kan begitu. Kemudian tapi Rano Karno klaim kemenangannya bukan karena Anies. Ya tidak hanya karena Anies ya, bukan. Anies is not a single factor tentunya. Ya. Faktor Jokowi juga berpengaruh mungkin ya. Faktor penduduk Jakarta juga pengaruh yang menengah ke atas ya. Partisipasi masyarakat juga pengaruh. Dan lain sebagainya. Mas Karebet fitnah Anies sudah oke dengan Sohibul. Kemenangan Prano, kemenangan warga Jakarta. PKS segera muhasabah. Apa mau PKS seperti P3 ya. Anak abala yang bangkitkan Prano Karno ya. PKS ketuanya kiai, kadernya orang pinter-pinter tahu hadis dan dalil. Tapi karena ambisi pengen di lingkaran kekuasaan dan Allah Maha Adil, tidak dimenangkan semua dari PKS ya. Sebenarnya bukan itu ya. Saya menduga jangan-jangan ada elit PKS yang tersandra juga. Ya. Buktinya PKS tidak banyak juga mendapatkan kursi di kabinet. Hanya
dapat satu saja endorsan dari PKS, itu pun bukan kader PKS sendiri ya, tapi profesional sesungguhnya. Kalau Anies dengan Sohibul Iman gak perlu kampanye, pasti menang, insya Allah menang gitu ya. Semoga Pak Anies 5 tahun ke depan tak redup dan tetap menyala ya, menyala Abah aku ya, Abah tetap bersinar. Oke. Daya tolak RK besar di Jakarta, coba pasangannya bukan RK, minum mulu. Jadi sahabat era sekalian ya karena kopinya masih panas makanya minum melulu ya. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau kita lihat memang ya beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah kekalahan itu adalah karena Anies dicederai, itu udah pasti one thing for sure. Kemudian RK ternyata not acceptable. Jadi MK tidak bisa menggantikan posisi Anies. Bahkan sebaliknya RK itu menjadi pemicu kemarahan, terutama Jackmania misalnya. Dukungan Jokowi juga ternyata negatif. Ya, dukungan Prabowo tidak terlalu menyala. Sementara dukungan Anies sangat aktif sekali. Anies tidak hanya berkomentar tapi juga menggerakkan jaringan strukturnya yang dikenal dengan anak-anak Abah. Ya, beberapa anak Abah di tim Pramono Rano. Jadi Anies bekerja lebih konkret dibandingkan kerja yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Prabowo hanya endorse sekali ya. Jokowi mungkin mau mengandalkan uang lagi, tetapi warga Jakarta tidak semudah itu, Ferguson. Tapi jangan lupa hanya di Jakarta ya, di daerah lain ya tetap menang endorsan Jokowi. Di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Barat sebenarnya endorsement dari Prabowo ya, sama Banten. Jadi yang endorsement Jokowi adalah Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jatim 50-50 lah ya, antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi namanya politik ya tentu ada menang dan kalahnya, tetapi yang tidak boleh relatif itu adalah etika politik. Apakah dalam hal ini PKS melanggar etika? Enggak, tapi PKS salah langkah. Dia mengkhianati pemilihnya dengan tidak mencalonkan Anies ketika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, bolehlah PKS mengatakan mereka tidak bisa apa-apa. Tapi yang tidak diantisipasi PKS itu adalah mereka berpikir kalau nggak ada Anies ya Ridwan Kamil pasti menang. Nah itu yang sesungguhnya kesalahan mereka. Tapi sobat era sekalian jangan lupa masih ada ngeri-ngeri sedapnya yaitu sidang di MK. Kalau seandainya MK ditorpedo oleh kepentingan istana misalnya yang menginginkan 2 putaran ya bisa jadi. Tetapi kalaupun 2 putaran digelar akan sulit bagi pasangan Ridwan Kamil menang kecuali istana all out dengan menggerakkan struktur kekuasaan TNI Polri dan main kasar. Tapi apakah iya kita mau berdarah-darah dalam pilkada ini? Mau main nantang-nantangan ya? Kalau kita sudah main kasar ya rakyat akan bergerak sendirinya. Not because of PDIP atau Pramono Rano, because of people interest ya, berhadapan dengan negara yang mau semena-mena. Jadi jangan bangkitkan kemarahan rakyat, kemarahan massa. Rakyat yang mana? Ya paling tidak rakyat yang mengatakan tidak kepada Ridwan Kamil dan Suswono itu, atau rakyat yang mengatakan tidak pada Kim Plus di DKI Jakarta. Begitu bro ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau kita lihat bocor alus tempo, ya memang ingin 2 putaran, itu persoalannya ya. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bahas kasus atau masalah-masalah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.